Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan, kesehatan, terutama kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menyebutkan kenikmatan itu atau mensyukuri kenikmatan itu satu persatu. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita cucurkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Usman, saya jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Manajemen Perkebunan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Oke, secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah mengakui, menghargai, menerima Pancasila sebagai suatu yang bernilai pengakuan, penerimaan, dan penghargaan. Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Ya, kita lanjut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan di mana merupakan masyarakat hukum. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya dikandung 5 sila yang mempunyai nilai-nilai penting di setiap silanya. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia sehingga hukum Indonesia berpatok pada Pancasila. Oke, kita lanjut. Langsung ke penyimpangan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ya, kita harus meyakini sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang mematikan kita. Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Itu tadi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, tetapi individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi tetap saling menghormati dan tidak ada diskriminatif antar umat agama. Contohnya penyimpangan pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal kelompok tentunya akan mengatasnamakan agama. Tidak ada sikap toleran pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain. Ya, kita sama-sama biarpun beda agama, beda suku, budaya, tetapi kita harus di situ tadi menghormati, saling menjaga. Ya, belakang ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan berapa korban. Perilaku terorisme sebagai sendiri jelas
sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sendiri. Selain sila pertama, terorisme tersebut juga menyimpang pada sila kedua dan tiga. Terorisme di Indonesia sendiri dapat disebabkan karena nilai Pancasila yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan dari saya pribadi, dan kelebihan lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.